Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, kita bertemu kembali dalam program Sapa Senja. Hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan dengan tema teladan perwira. Firman Tuhan terambil di dalam Lukas pasal yang ke-7, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-5. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan hari ini saya akan bagi dalam dua bagian, yaitu teladan perwira di bagian yang pertama dan yang kedua adalah teladan perwira di bagian yang kedua, dan akan saya sampaikan di waktu yang akan datang. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat di sini ada sebuah peristiwa ketika Tuhan Yesus akan masuk ke Kapernaum dan di sana ia bertemu, ya, karena kalau di sini dikatakan di dalam Lukas, karena ini dicatat dalam 3 bagian, yaitu Lukas pasal 7 dan juga Matius pasal 8 ayat yang ke-5 sampai 13 dan juga di dalam Yohanes pasal 4. Tetapi di dalam Lukas ini dikatakan bahwa ketika Tuhan Yesus masuk ke Kapernaum, ada tua-tua yang datang kepada dia. Nah, singkat ceritanya adalah tua-tua ini menceritakan perihal tentang perwira yang memiliki seorang hamba yang sedang sakit. Pelajaran yang dapat kita ambil dari teladan perwira ini, saya menemukan ada 3 hal di sana. Yang pertama di ayat yang kedua, firman Tuhan berkata, di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Saya membaca beberapa bagian dari kebenaran firman Tuhan dan juga beberapa buku penunjang. Di sana mengatakan bahwa perwira ini adalah perwira Romawi dan statusnya itu memiliki kurang lebih 100 orang pasukan, ya, 100 orang prajurit, atau di Yohanes disebut dikatakan di sana sebagai seorang pegawai istana. Tetapi yang pasti posisi dari si perwira ini adalah posisi yang sangat strategis, atau boleh saya katakan adalah orang penting di dalam kerajaan Romawi, sehingga di sana dikatakan bahwa perwira ini sangat menghargai hambanya. Ini bukan perkara mudah kalau ada seorang perwira yang menghargai hambanya, ya, karena status sosial di zaman itu sangat tidak mungkin, ya, untuk seseorang itu sangat menghargai, apalagi status di sini adalah hambanya, ya. Tetapi kita melihat bahwa kerendahan hati dari perwira ini, di sana Alkitab mengatakan bahwa ia sangat menghargai hambanya, ya, sangat menghargai hambanya. Pelajaran ini yang penting buat kita, apapun posisi kita, apapun kedudukan kita di mata hukum ataupun di mata sosial masyarakat, katakanlah begitu, ya. Jangan sampai kita menganggap kitalah orang yang sangat penting, ya. Tetapi kita mau belajar dari kisah ini adalah bahwa seorang perwira sangat menghargai hambanya. Padahal hamba di zaman itu tidak memiliki tidak memiliki nilai, boleh saya katakan demikian. Kenapa? Karena ya hamba bisa diperjualbelikan. Siapa yang mau tanggung jawab selain tuannya, begitu kan? Tetapi kita melihat di sini sakit dari seorang hamba itu menjadi perhatian dari seorang tuannya, yaitu si perwira ini. Jadi kondisi dari perwira ini sangat memberikan teladan kepada kita bagaimana tindakannya mengasihi hambanya. Kalau mungkin sekarang adalah mengasihi bawahannya, mengasihi orang-orang di sekelilingnya, mengasihi orang-orang yang membantu di dalam pekerjaannya, ya. Oleh karena itu saya sangat berharap kepada kita semua jemaat, apapun kondisi kita, mari kita berlaku adil, mari kita berlaku setia, mari kita berlaku dengan baik kepada bawahan kita, kepada orang-orang yang mungkin secara status sosial bukan sesuatu orang yang penting, tetapi apapun keadaan mereka, mereka tetap berharga di mata Tuhan, ya. Mereka adalah manusia yang layak kita juga hormati. Itu pelajaran yang pertama. Hal yang kedua di sana di ayat yang ketiga, di sana dikatakan ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Hal yang kedua yang dapat kita teladani dari perwira ini adalah ia mendengar tentang Yesus. Karena di sana dikatakan ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, berarti sebelumnya dia sudah tahu kalau Tuhan Yesus ini adalah pribadi yang sanggup membuat mujizat. Adalah orang yang sanggup
melakukan sesuatu yang luar biasa pada waktu itu. Dan perwira ini tahu siapa Yesus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya berani katakan bahwa perwira ini adalah seorang yang percaya kepada Yesus, seorang yang percaya pada kuasa Tuhan. Karena di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17 firman Tuhan berkata, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Kalau di dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, itu sebabnya orang-orang menjadi percaya karena mereka mendengar berita, dan berita didengar karena ada orang yang memberitakan tentang Kristus. Jadi perwira ini mendengar siapa Tuhan, siapa Kristus, siapa Yesus, siapa orang yang melakukan mujizat pada waktu itu. Dan dia bukan hanya mendengar, dia percaya kepada Tuhan. Kenapa? Itu dibuktikan ketika dia menyuruh tua-tua Yahudi untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Gitu ya. Meskipun di dalam Matius pasal yang ke-8 di sana dikatakan bahwa perwira ini sendiri yang datang kepada Tuhan Yesus. Ya itu tidak salah juga ya. Karena biasanya kalau kita utus orang atau kita sendiri yang datang, orang selalu mengatakan bahwa oh dia datang. Yang intinya adalah perwira ini datang kepada Yesus. Kenapa? Karena dia mendengar tentang Yesus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mau katakan bahwa ketika engkau mendengar tentang Yesus, jangan keraskan hatimu. Ketika engkau mendengar tentang mujizat, jangan keraskan hatimu. Percaya pada kuasa Tuhan, percaya pada keilahian Tuhan, percaya pada mujizat yang Tuhan lakukan. Karena apa? Karena Tuhan sanggup melakukan mujizat dimanapun engkau berada. Itu hal yang kedua yang dapat kita teladani dari perwira ini. Hal yang ketiga ada di ayat yang keempat dan yang kelima. Firman Tuhan berkata, mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hal yang ketiga adalah perwira ini adalah perwira yang suka menabur. Kenapa saya katakan suka menabur? Karena di ayat yang kelima dikatakan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Ya. Karena jabatan dia adalah perwira dan sebenarnya tidak ada hubungan dia untuk bisa menyuruh tua-tua Yahudi datang kepada Tuhan Yesus. Tetapi kita melihat di sini tua-tua Yahudi sendiri yang datang memohon kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus datang untuk menyembuhkan hamba perwira ini. Nah, di sini menunjukkan bahwa perwira ini memiliki andil terhadap pembangunan rumah ibadat orang Yahudi. Ya. Berarti perwira ini adalah perwira yang suka memberkati, suka menabur. Dan saya percaya ketika perwira ini meminta tolong kepada tua-tua, pasti tua-tua Yahudi sangat senang, ya, karena bisa dalam arti kata bisa membalas kebaikan daripada perwira ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sikap perwira ini yang mau menabur untuk pembangunan ibadat adalah sikap yang harus kita contoh. Mari menjadi orang yang bermurah hati, menjadi orang yang gampang memberi, menjadi orang yang tidak pelit ya di dalam pekerjaan Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan sanggup memberikan hal-hal yang luar biasa di dalam hidup kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah bagian yang pertama, 3 hal yang dapat kita teladani dari perwira ini. Dan saya akan lanjutkan di dalam pertemuan berikutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Sola Gracia.